Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Ibu Indirani yang saya hormati, kemudian Bapak Dedi yang saya hormati, rekan-rekan yang alhamdulillah bisa bergabung pada hari ini yang saya banggakan. Kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah berkat anugerah Dan beres bikin naon kita bisa bersama hadir di dalam pertemuan program kegiatan ya pengembangan RPP dan asesmen di pasien redem tuh pada salawat salam kita sama-sama sampaikan kepada Nabi Muhammad. Saya mewakili mungkin ya memang sebenarnya masih Pak Dedi ya. Si Pak Dedi jadi saya mewakili MGMP IPA Kabupaten Sukabumi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir untuk melanjutkan kegiatan pada bulan kemarin ya Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah kita bisa hadir ini merupakan satu tantangan tersendiri Ibu ya, karena di masa sekarang guru itu disibukkan dengan berbagai hal, termasuk mungkin yang pertama itu kita dihadapkan dengan penilaian, kita harus mengolah nilai hasil dari siswa selama 1 minggu mengikuti PAT. Kemudian kita juga ada beberapa guru yang mengikuti rapat untuk PPDB. Nah, PPDB itu bagaimana? Karena memang di komisariat masing-masing berbeda. Kemudian yang ketiga, guru itu dihadapkan pula dengan, kalau wali kelas itu rapat verifikasi dan penulisan raport. Kalau di sekolah saya ada 2 Bu, rapotnya ada raport BTW dengan raport i-raport. Bedanya apa tuh Pak? Kalau Kabupaten Sukabumi itu memiliki program Diniyah Takwiliyah Wusto, Ibu. Jadi seperti sekolah agama hanya include menjadi bagian dari pelajaran PAI disebutnya sekarang penambahan pendidikan agama Islam. Nah, kemudian ini menjadi tantangan Ibu ya untuk hadir dan semoga bagi teman-teman kita yang belum dapat mengikuti ini, saya mohon maaf Ibu ya, mohon maaf karena mungkin ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan atau memang sekarang masih dalam perjalanan pulang karena boleh jadi dari sekolahnya itu kan jadwalnya jam 12 baru selesai begitu ya, karena ada yang jauh dari sekolah mungkin, jadi mereka dalam kondisi masih di jalan sehingga tidak bisa hadir tepat waktu. Kemudian tanpa mengurangi rasa hormat, saya pun secara pribadi mohon maaf Ibu ya tidak bisa maksimal mengikuti ini karena harus menggunakan HP mungkin, jadi tidak bisa pakai background dari yang Ibu berikan. Mohon maaf sekali karena tadi saya sampaikan bahwa MGMP IPA tadi pagi sudah melaksanakan webinar Ibu ya. Alhamdulillah webinarnya berjalan dengan lancar. Dan kemudian saya jadi host itu menyimpan rekaman. Jadi rekaman itu kan harus melalui rendering, butuh waktu untuk keluar dari Zoom-nya, jadi tidak bisa menggunakan Zoom, menggunakan laptop. Mungkin itu saja ya dari saya sebagai pertama permohonan maaf. Yang kedua ucapan terima kasih Ibu telah menyediakan waktu untuk kami. Karena yakin Ibu juga pasti sedang sibuk begitu ya. Dan terima kasih banyak Ibu mau berbagi dengan kami dan semoga menjadi mitra kami untuk seterusnya Ibu ya, karena sangat membutuhkan kami itu dukungan dari universitas, dari ilmu-ilmu yang dikembangkan di universitas kami pun membutuhkan, dan kami sebagai praktisi itu merasa terbantu sekali Ibu. Jadi menjadi satu inspirasi ketika kita ikut kegiatan di universitas, itu menjadi inspirasi untuk kegiatan belajar mengajar di kelas gitu ya. Jadi itu sangat membantu kami. Itu saja mungkin dari saya
Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Aziz, makasih atas sambutannya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Aziz, selaku Ketua MKMP yang baru. Selamat ya Pak Aziz atas terpilihnya sebagai Ketua MKMP di Kabupaten Sukabumi ya. Sukabumi. Mudah-mudahan MKMP di bawah kepemimpinan Pak Aziz itu semakin berkembang ya. Dan kita juga tetap terus bisa berkolaborasi dengan Universitas Pakuan, khususnya Prodi Pendidikan IPA. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk jurusan-jurusan yang lain, karena kemarin waktu saya sowan ke Pak Distrik ya, Kadistik, itu kita sudah membahas tentang kemungkinan kerjasama untuk prodi-prodi yang lain. Kemudian makasih juga Pak Dedi ya, yang selama ini sering siap komunikasi dan minta pertolongan ke Pak Dedi ya, untuk memudahkan komunikasi dengan teman-teman. Tak lupa juga yang terhormat Bapak dan Ibu guru IPA Sukabumi yang luar biasa ya, di sela-sela kesibukannya untuk mempersiapkan kenaikan kelas ya. Jadi ini sebetulnya memang masa-masa pengolahan nilai ya, karena minggu kemarin ya baru selesai pas ya akhir semester ya. Kemudian biasanya 1 minggu itu dikebut dengan urusan nilai penilaian. Nah, nilai yang penilaian sekarang itu kan nggak ribet ya, masih pakai kualitatif ya. Hanya angka saja. Iya. Masih ada kualitatifnya ada ya. deskripsi, ada deskripsinya kan. Nah itu yang tapi otomatis itu. Ya. Deskripsinya otomatis. Ya. Alhamdulillah banyak yang hadir di sini. Makasih banyak. Jadi tadi sudah diungkapkan oleh Pak Aziz bahwa kegiatan ini adalah kegiatan pada pertemuan di bulan April. Ya waktu itu dihadiri oleh Bapak Kadistik, kemudian Bapak Rektor yang kebetulan juga sebagai tim pelaksana kegiatan ini. Ya, jadi tim pelaksana dari kami ada bertiga, saya sebagai ketua, kemudian Pak Rektor dan Pak Iqbal dari dosen komputer. Kenapa saya melibatkan dosen komputer? Karena nanti target dari kegiatan ini adalah Bapak Ibu nanti bisa membuat suatu multimedia, bahan ajar, tapi dikemas dalam bentuk multimedia supaya siswa nggak bosan. Kalau misalkan bahan ajarnya berupa buku, banyak tulisan, itu kan siswa bosan ya, dan biasanya kan anak-anak sekarang tuh suka klik gitu ya. Jadi itu lebih menarik, lebih tertantang untuk belajar ya, daripada mereka ngeklik game-game yang nggak jelas. Mendingan Bapak Ibu gurunya bisa menyampaikan bahan ajar secara interaktif. Walaupun mungkin nanti dari hasil kemarin kan sempat kita bagikan angket ya, penjaringan apa sih yang sudah sering dikerjakan oleh guru-guru, dan apa yang belum. Nah, yang belum itu yang nanti kami coba menambahkan supaya nanti koleksi keterampilan Bapak dan Ibu dalam kehadapan ajar dan multimedia itu lebih banyak lagi. Ya. Jadi pada kesempatan ini saya melanjutkan kegiatan yang bulan April. Pada waktu bulan April itu kan kita sudah membahas secara teoritis ya, apa itu pembelajaran IPA, bagaimana pembelajaran IPA yang seharusnya, bahwa dalam pembelajaran itu tidak hanya berorientasi ke produk, ke hasil belajar, tapi juga memperhatikan proses dan sikap sains ya. Karena sesungguhnya IPA itu kan sebagai produk, sebagai proses, dan juga sebagai sikap. Jadi itu harapannya pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap IPA itu bisa holistik ya. Dan tentunya supaya siswanya bisa seperti itu tentunya harus didukung oleh guru-guru yang kreatif dan inovatif ya. Jadi mungkin saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit paparan ya tentang kelanjutan dari yang kemarin ya. Jadi kemarin sudah belajar IPA, kemudian juga sudah masih tentang literasi sains. Apa itu literasi sains? Kemudian apa saja yang diukur dalam literasi sains sudah dibahas kemarin. Kemudian saya lihat juga hasil riset Bapak Ibu sudah bagus. Mudah-mudahan dengan adanya workshop kegiatan ini bisa lebih bagus lagi. Dan nanti harapannya bukan hanya guru-gurunya saja yang memiliki literasi sains yang bagus, tapi siswanya juga akan memiliki literasi sains yang bagus ya. Karena Bapak Ibu kan tahu literasi sains siswa Indonesia tuh hasilnya itu masih rendah ya, masih dalam level 3 besar atau 4 besar tapi dari bawah. Nah, itu yang jadi perhatian dari kita semua ya. Jadi saya izin dulu untuk share materi pada hari ini. Bentar. Ini sudah saya buka.
Ini apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya, bentar ya. Saya coba search. Ya, jadi kegiatan hari ini adalah bagaimana kita mengembangkan sebuah RPP yang dalam sebuah RPP kan tentunya ada evaluasinya ya. Nah, nanti evaluasinya itu kita kaitkan dengan literasi sains, pemahaman tentang sains ya. Ini sebelum masuk ke topik hari ini, saya kemukakan dulu schedule ya, karena Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu banyak yang bertanya-tanya, Bu Dari ini maksudnya apa, saya ikut kegiatan ini untuk apa gitu ya. Jadi saya memberikan gambaran sedikit tentang kegiatan kita sampai nanti selesai ya. Saya rencanakan ada 4 sesi, 4 kegiatan. Kegiatan pertama itu sudah berlangsung pada bulan April 2021 ya, secara online ya. Kemudian kegiatan kedua, tadinya saya ingin secara offline, tapi melihat kondisi, kemudian pekerjaan, akhirnya udahlah, yang kedua masih bisa dilakukan secara online. Jadi yang kedua pada hari ini, pada siang hari ini, tentang pengembangan atau penyusunan RPP dan assessment literasi sains ya. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga itu kalau online itu agak susah ya, jadi kami nanti paksakan untuk offline. Ya. Kami jadwalkan 1 Juli. Namun demikian waktu ini adalah tentatif, kondisional ya, nanti bisa berubah tergantung kesepakatan kita nanti. Ya. Kemudian jadi saya berharap melalui kegiatan penyusunan RPP ini yang didukung oleh asesmennya, nanti ketika Bapak Ibu mengembangkan multimedia dikembangkan itu berkaitan dengan untuk mendukung RPP yang sudah dikembangkan, ya supaya nanti bisa diimplementasikan. Ya. Kemudian kegiatan yang keempat adalah presentasi RPP dan asesmen tentunya karena satu kesatuan ya. Kemudian multimedia sudah dikembangkan dan kemudian saya berharap Bapak Ibu nanti ada membuat 1 halaman atau 2 halaman tentang rencana tindak lanjut dari kegiatan ini. Harapan saya setelah kegiatan ini selesai, itu tidak stop di sini saja, namun masih bisa berkelanjutan. Kalau nanti Bapak Ibu memerlukan kami, silahkan hubungi saya, bisa japri, nggak apa-apa ya, kan nomor saya juga udah tersimpan ya di HP Bapak dan Ibu, jadi silahkan saja, insya Allah kami bantu ya. Kemudian di kegiatan 4 nanti sekaligus penutupan. Nah pada penutupan ini nanti akan kita berikan reward pada 3 peserta terbaik. Nanti kriterianya kita tentukan bersama MKMP ya. Kriterianya apa saja yang bisa masuk dalam kriteria sebagai peserta terbaik ya. Nah hasil pembicaraan kami dengan Pak Dedi waktu itu, kemudian dengan Bu siapa ya? Bu siapa Pak Dedi? Bu Endah, itu nanti sertifikat akan kami rancang dalam waktu 72 JP ya. Karena kegiatannya kan bukan hanya pertemuan tatap muka offline maupun online, tapi nanti Bapak Ibu kan ketika merancang RPP itu nanti kami anggap sebagai praktek ya. Praktek nanti ada jamnya, alokasi jamnya ya. Nah, tindak lanjut yang kami harapkan adalah setelah kegiatan ini selesai, Bapak Ibu nanti bisa menerapkan RPP dan multimedia yang sudah dikembangkan dalam pembelajaran IPA di sekolah masing-masing, ya, di kelas masing-masing, yang nantinya diharapkan bisa meningkatkan literasi sains siswa. Ya. Kemudian hasil implementasi itu, kami harapkan juga Bapak Ibu bisa mempresentasikannya, ya, mensosialisasikannya atau mendesiminasikannya, bisa dalam bentuk dengan mengikuti seminar-seminar nasional maupun internasional ataupun jurnal nasional. Nanti kami di grup ya, kalau diperlukan akan kami share informasi-informasi atau flyer-flyer tentang seminar nasional supaya nanti Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Ini harapan. Jadi bukan suatu paksaan ya, bukan suatu kewajiban, tapi harapan kami karena dengan melakukan seperti ini itu bisa menurut saya ya, itu bisa nanti meningkatkan profesionalisme Bapak dan Ibu ya. Dan bisa harapannya lagi nanti Bapak Ibu dengan semakin banyak aktivitas kegiatannya
itu nanti bisa meningkatkan pangkat dan jabatan Bapak dan Ibu ya, sehingga nantinya profesionalisme meningkat, pangkat jabatannya pun juga akan meningkat. Kemudian karena ini keterbatasan dana, maka kemarin kami hanya membatasi hanya 30 peserta ya. Sehingga harapannya Bapak Ibu itu nanti bisa menularkan ilmu dan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki pada teman-teman. Itu harapan kami melalui kegiatan ini ya. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan sebelum kita masuk ya, supaya Bapak Ibu nggak bertanya-tanya ini maksudnya Bu Dari ini apa gitu ya melalui kegiatan ini. Ada yang bertanya Pak, Bapak Ibu? Jadi kita santai aja Pak dalam kegiatan hari ini ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kita bikin penelitian Bu atau gimana? Harapannya itu Pak setelah kegiatan ini, setelah ini selesai. Iya, Bu. Itu nanti untuk depan-depannya. Jadi ini saya tuh berharap lebih dari ini gitu loh. Walaupun kalau kegiatan ini hanya sampai ini ya, sampai pembuatan multimedia ya. Tapi setelah ini saya berharap Bapak dan Ibu tuh bisa mengembangkan apa yang sudah diperoleh gitu loh Pak. Oh, iya, baik Bu. Itu suatu pilihan buat Bapak dan Ibu ya. Ada lagi? Karena kan sebetulnya dengan mengajar, kita sebetulnya secara tidak langsung kita bisa melakukan penelitian ya, apalagi Bapak dan Ibu mungkin penelitian tindakan kelas ya, yang sekarang ini ditunjukkan penelitian tindakan kelas ya, itu bisa Pak, walaupun tanpa proposal ya, kita bisa buat penelitian, kemudian kita bisa buat artikelnya, jadi nanti laporannya, tapi nggak tahu lah kalau buat guru-guru, apakah, tapi saya baca di itu, ketentuan kenaikan pangkat dan jabatan ada ya, ada nilainya ketika Bapak Ibu bisa mempresentasikan artikel hasil penelitian maupun kajian literatur yang diseminarkan maupun dimasukkan ke jurnal. Sehingga ya, betul, itu ada MPMP mana gitu Kabupaten Bogor kalau nggak salah itu sudah memiliki jurnal sendiri untuk menampung tulisan-tulisan dari Bapak Ibu guru. Iya, betul. Kalau MGMP Sukabumi itu udah punya Bu katanya? Oh sudah ada ya? Sudah Bu. Kata Pak Yandi ya. Apa nah, itu, kalau Dedi punya ya Omega? Sudah. Nah itu bagus kan, sayang kalau misalkan sudah ada jurnalnya, sudah ada rumahnya, ya, betul, tapi kosong gitu loh ya kan? Nah itu Bu masalahnya. Jadi harus rutin ini. Gitu loh. Harus rutin. Nah, ya. Karena kalau jurnal itu kan jurnal itu terbitnya berkala ya. Kalau misalkan keberkalaannya itu tidak terpenuhi, maka jurnal itu akan mati. Kan sayang ya. Kasihan itu para pengembang jurnal yang sudah mati-matian berusaha untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas jurnal, tapi karena kurang kontribusi dari Bapak dan Ibu, akhirnya jurnalnya nggak bisa berkembang gitu loh. Ya, ada pertanyaan lagi? Cukup? Bapak Ibu sudah memahami apa kegiatan kita? Sementara cukup Bu. Ya, oke. Jadi target saya dalam kegiatan kali ini adalah nanti ada produk-produk RPP yang dihasilkan Bapak dan Ibu dan multimedia. Dan tentunya peningkatan kemampuannya, pengetahuan dan keterampilan. Gitu ya. Untuk yang rencana tindak lanjut, itu nanti saya serahkan ke Bapak Ibu untuk mengembangkan profesionalisme Bapak dan Ibu ya. Walaupun saya sebetulnya berharap banget bisa seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kalau begitu saya masuk saja. Jadi hari ini ada penyusunan RPP dan asesmen literasi sains ya. Karena kegiatan kita itu kan memang judulnya adalah bukan pelatihan, sebetulnya peningkatan kemampuan pengetahuan dan kemampuan guru dalam pembuatan RPP dan multimedia berbasis literasi sains. Ya. Ini tujuannya yang pertama adalah menghasilkan RPP yang dapat mengembangkan literasi sains siswa. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan asesmen literasi sains. Ya. Karena RPP-nya diharapkan mengembangkan literasi sains, berarti asesmennya, alat evaluasinya, instrumennya itu juga instrumen yang mengikuti karakteristik dan indikator-indikator yang ada dalam literasi sains. Ya. Nah ini, ya. Di masa sekarang ini yang era adaptasi baru ya, ini pembelajaran itu menuntut guru-guru untuk menjadi guru-guru yang luar biasa ya. Jadi Bapak dan Ibu guru itu tadi sempat ngobrol di awal bahwa nanti ada pembelajaran daring,
pada pembelajaran luring, itu kan berarti nanti Bapak Ibu harus membiasakan diri, ya. Mau tidak mau, Bapak Ibu harus membiasakan diri untuk bisa mengikuti semua itu. Jadi ke depan itu pembelajaran itu bisa bersifat sinkronos, asinkronos maupun sinkronos ya. Jadi selang-seling sinkronos, asinkronos dan sinkronos. Ya. Mudah-mudahan si COVID-nya betul-betul hilang sehingga nanti betul-betul normal seperti biasa ya. Jadi pembelajaran di kelas, karena kelas-kelas paling itu juga sudah lama kita tinggalkan ya, 1 tahun lebih ya, merana itu ya tanpa ada penghuninya. Kemudian dalam rangka itu maka Bapak Ibu perlu memilih platform yang murah dan mudah digunakan baik oleh siswa maupun oleh guru ya. Kemudian sebisa mungkin usahakan Bapak dan Ibu guru yang luar biasa ini ya bisa membuat konten sendiri ya. Apakah berupa gambar-gambar atau narasi-narasi atau cita-cita atau video atau game atau quiz yang bisa dikembangkan sendiri ya. Itu akan menimbulkan kepuasan tersendiri ketika kita bisa mengembangkan sendiri walaupun tentu saja memerlukan waktu untuk pembuatannya ya. Kemudian fokus pada pengembangan kompetensi ya, baik kompetensi siswanya maupun tentunya kompetensi ibu gurunya. Ini ya. Kemudian platform pembelajaran, Bapak Ibu tentunya sudah mengenal ada menggunakan WhatsApp ya. Karena WhatsApp itu sekarang ini hampir semua siswa ya itu sudah familiar dengan WhatsApp. Kalau dulu mungkin SMS ya, sekarang SMS sudah mulai ditinggalkan ya. Saya sendiri juga sudah kurang membuka SMS-nya. Kadang ada SMS yang masuk, udah beberapa hari baru saya tahu ya. Kemudian bila perlu telepon itu kan bisa video call ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu perlu komunikasikan siswa dengan menatap langsung siswa bisa menggunakan video call ya. Kemudian selain itu ada yang namanya Google Classroom ya. Kemudian ada aplikasi Edmodo, Mada, LMS dan lainnya. Itu bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran Bapak dan Ibu dalam situasi sekarang ini. Kemudian untuk pertemuan secara virtual dengan jumlah peserta yang banyak, Bapak dan Ibu bisa menggunakan aplikasi Zoom ya. Ini ada Zoom yang gratis, ada juga yang berbayar ya. Kemudian yang banyak digunakan adalah Google Meet. Kalau Google Meet sih gratis ya, jadi banyak yang menggunakan ini Google Meet. Kalau kami familiarnya dengan Zoom ya. Kemudian untuk quiz, untuk evaluasi, karena kita nggak mungkin mengevaluasi siswa dalam ruangan tertentu, maka Bapak Ibu bisa menggunakan Google Form ya. Sekarang siswa-siswa saja sudah bisa bagaimana membuat Google Form ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan kuisis, Kahoot maupun etc. nih ETC harusnya, tapi malah jadi TEC ya, dan lain-lainnya ya. Nah, apa saja komponen SPP ini juga sudah bukan hal yang asing ya. Ada kompetensi dasar. Selain ini tentunya ada itu dulu ya. Apa namanya identitas ya, harus ada identitasnya di atas. Kemudian baru masuk kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian materinya apa saja yang mau dibahas ya. Kemudian model pendekatan, strategi, bahan ajar, media maupun asesmennya seperti apa yang akan digunakan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana sih nanti tahapan kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan. Nah, tahapan ini harus sesuai dengan model dan Bapak Ibu yang sudah sebutkan di RPP ya. Karena ada beberapa yang menyebutkan model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning ya. Tapi dalam kenyataannya pembelajaran itu berlangsung seperti biasa. Jadi guru memberikan materi ya, memberikan ceramah, kemudian guru membagikan LKPD ya, kemudian siswa menjelaskan LKPD, setelah itu siswa menyimpulkan ya, itu saja. Jadi kurang tahapannya itu kurang tereksplisitkan ya, kurang tampak jelas ya. Karena
setiap model itu kan mempunyai karakteristik dan tahapan masing-masing ya. Dan tentunya pemilihan model pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing materi ya. Sehingga bagusnya ketika Bapak Ibu akan memilih suatu model pembelajaran, Bapak Ibu harus melakukan analisis karakteristik dulu. Materi ini menuntut siswa apa? Apakah lebih bersifat abstrak materi-materinya? Apakah materi tersebut memerlukan kegiatan praktikum? Apakah materi tersebut memerlukan banyak perhitungan-perhitungan ya? Apakah materi tersebut memerlukan penguasaan-penguasaan keterampilan yang lainnya? Nah, itu harus dilakukan analisis dulu. Baru kemudian kita menentukan, oh kalau begitu, saya akan menggunakan model pembelajaran, misalkan eksperimen, misalkan pembelajaran TBL atau inquiry atau yang lainnya. Ya. Kemudian nih saya ulangi lagi tentang literasi sains ya, mengingat kembali. Jadi di literasi sains itu ada domain literasi sains itu ada konteks, ada kompetensi, ada pengetahuan dan sikap ya. Kompetensinya itu apa saja? Itu adalah mengidentifikasi isu ilmiah, menjelaskan fenomena ilmiah, menggunakan bukti ilmiah. Nah, ini konteks sains ini jadi nanti pembelajaran itu dikemas dalam satu konteks ya, soal maupun pembelajaran kemas satu konteks. Kemudian melalui konteks ini sebagai wahana untuk mengembangkan kompetensi. Ya, kompetensinya seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian dari sini diharapkan pengetahuannya juga masuk ke situ ya. Jadi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan akan menimbulkan sikap-sikap sains ya, seperti respon terhadap isu ilmiah, bagaimana minat siswa terhadap IPA, apakah siswa mendukung inquiry ilmiah, dan tanggung jawab dari siswa. Ya. Kemudian ini sedikit gambaran saja tentang indikator dan tujuan pembelajaran pada situasi pembelajaran luring. Ya. Nah, kalau pembelajaran luring, indikatornya misalkan hanya permisalannya, siswa dapat menjelaskan, ini tipe ya, dapat menjelaskan fenomena pemanasan global di daerah gurun ya. Maka tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati video tentang pemanasan global di daerah gurun, siswa dapat menjelaskan dengan kalimatnya sendiri apa itu fenomena global yang ada di daerah gurun ya. Kemudian kalau misalkan indikatornya adalah siswa dapat menyimpulkan dampak pemanasan global, maka kita bisa menuliskan tujuan pembelajaran setelah mendiskusikan data tentang perubahan luas kutub mencair, ya, siswa dapat menyimpulkan dampak pemanasan global terhadap makhluk hidup. Ya. Nah, bagaimana dengan tujuan pembelajaran kalau suasananya adalah pembelajaran daring ya. Ini contohnya. Kalau pembelajaran daring, Bapak Ibu bisa menuliskan tujuan seperti ini. Setelah siswa menyimak video ya, yang bisa di videonya itu diunggah dulu di WhatsApp group ya, atau mungkin di Classroom ya. Siswa dapat menjelaskan fenomena global dengan benar ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat mendiskusikan artikel yang sudah Bapak Ibu guru siapkan di Google Classroom ya, tentang perubahan luas kutub es yang mencair, sehingga siswa dapat menyimpulkan dampak pemanasan global terhadap makhluk hidup dengan baik. Ya. Itu beda penulisan tujuan pembelajaran untuk pembelajaran luring dan pembelajaran daring. Ya, nanti silakan Bapak Ibu bisa kemas dengan disesuaikan dengan kondisi dan kondisi yang ada ya. Nah, ini silakan bisa dicoba di sini. Bapak Ibu menuliskan contoh tujuan dalam pembelajaran daring ya. Mungkin bisa kita coba, saya tuliskan di sini. Ada yang mau mengemukakan? Jadi ini tidak monoton dari saya, kita bisa interaktif. Silakan Bu. Bapak. Topiknya apa Bu? Bebas. Terserah, enggak sih, bebas. Bisa yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Boleh Bu, saya Bu. Ya, enggak Pak.
Punten Pak siapa Pak? Pak Aziz. Oh Pak Aziz ya Pak Aziz mangga. Saya nggak Setelah milih Bapak juga ya. Ya. setelah siswa Tunggu. Setelah jadi kapital semuanya Bang ya? Nggak apa-apa deh. Setelah siswa melakukan percobaan gerak lurus. Gerak lurus. Siswa dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi kecepatan benda. Faktor yang mempengaruhi kecepatan benda. Ya. Pak Aziz, bagus ya. Ini nanti yang untuk daring, untuk luring nih, kalau misalkan tujuannya seperti ini. Kalau kemarin saya daring, Bu. Jadi daring ya? Saya arahkan mereka bikin mobil-mobilan balon. Jadi kalau mobilan balon itu kan dari kertas kue, kemudian tenaga penggeraknya itu angin dari balon itu. Nah, mereka bikin sendiri di rumah karena itu dan bahannya ada. Kemudian mereka mengukur panjang, misalkan kita tentukan lintasan di lantai mereka, kita ukur panjangnya berapa meter. Gitu. Misalkan mereka disuruh untuk mengukur panjang 3 meter, lalu menyiapkan stopwatch di HP-nya. Jadi ketika di apa namanya? Di video. Ya di video, kemudian videonya di share ke kita ke guru. Lalu kemudian mereka disuruh untuk mengamati berapa ketika panjangnya ditentukan seperti ini, kemudian berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai panjang yang ditentukan. Kemudian mereka mencari kecepatan dari mobil itu. Kemudian selain hanya satu mobil, mereka juga bikin beberapa mobil. Jadi nanti diukur faktornya, misalkan bannya atau jarak antara atau kertas kuehnya yang dibikin berbagai macam bentuk, kayak misalkan ujungnya yang runcing atau ujungnya yang segi 4, itu berbeda kecepatannya. Jadi mereka menganalisis nanti faktor yang mempengaruhi kecepatan dari mobil itu. Berarti artinya masih si siswanya udah kreatif ya Pak ya, sudah bisa menghasilkan hasil seperti itu kan, ya kan? Berarti kan mereka mencobanya secara mandiri kan? Saya arahkan untuk lihat tutorial di YouTube dulu, Bu. Di tutorial bikin video mobil bertenaga balon. Tapi kemudian yang mereka kembangkan itu bentuknya, Bu. Kalau misalkan di video tutorial bentuknya segitiga gitu ya depannya. Ada yang dia dibikin nggak segitiga, lingkaran aja gitu, sebagaimana macam-macam. Iya, bagus. Jadi mereka diajarkan bagaimana belajar mandiri, bagaimana mereka mengembangkan kreativitasnya melalui apa yang mereka lihat kan? Iya. Jadi mungkin supaya lebih spesifik ditambahkan apa ya, supaya kelihatan bahwa ini daring. Kalau ini kan sepertinya hanya sepertinya di kelas ya, di ruang laboratorium gitu loh Pak. Melakukan percobaan gerak lurus menggunakan mobil bertenaga balon gitu, Bu. Itu kan itunya. Dan video ya, atau apa? Melakukan percobaan dan membuat video ya. Dan melaporkan dan melaporkan hasil percobaan melalui video, Bu. Dan melaporkan hasilnya melalui video ya. Ini juga nanti lupa panjang juga sih. Ya sementara ini dulu deh. Ya, tapi intinya ini adalah tujuan pembelajaran yang kita bisa lakukan dalam suasana sekarang ini ya. Jadi ternyata ada contoh yang dikemukakan oleh contoh yang sudah dilakukan oleh siswa-siswanya Pak Aziz. Ternyata melalui pembelajaran di situasi seperti ini malah bisa meningkatkan kemandirian siswa ya.
dalam belajar, ya, dan melakukan sesuatu kreativitas, ya, sehingga hasilnya bisa inovatif, walaupun tentunya inovatifnya berbeda dengan inovatif orang dewasa, ya, tapi setidaknya kan mereka sudah mengembangkan gagasannya untuk menghasilkan sesuatu. Dalam ini adalah tentang mobil, ya. Mungkin satu lagi, ada lagi? Itu ada Bu di chat Bu dari Bu Rioni. Bentar. Kalau chat berarti saya harus ini, ya. Bisa disebutkan, Pak? Boleh Bu. Ya, dari Bu Rioni. Setelah menyimak video mengenai komponen sel di YouTube, peserta didik dapat membuat model sel tumbuhan menggunakan media gabus dengan tepat. Dari Bu Rioni SMPN 3 Cibadak. Ya, membuat media sel dari gabus, ya. Dengan tepat. Betul Bu Rioni harusnya masih yang membacakan. Iya. Ya, ini juga bagus, ya. Jadi Bu Rioni mana Bu Rioni? Betul tidak itu? Bisa ini ada yang salah. Bu Rioni Bu. Betul. Ya, ada betul, suaranya. Pak. Iya, Bu. Apunten suaranya di barusan karena sambil ada anak-anak juga takut berisik. Siap, Bu. Iya. Ya, jadi ini juga bagus, ya. Jadi menyimak video tentang komponen. Jadi intinya sama dengan yang Pak Aziz, ya. Jadi si siswa menyimak dulu tentang membuat komponen sel di YouTube, kemudian dari situ siswa dapat membuat media sel dari gabus, ya. Ya, ini contoh-contoh dari pembelajaran, ya, yang setelah secara daring. Nah, ini nantinya juga sebetulnya kalau misalkan tidak ada pelajaran daring, bisa juga secara offline bisa dilakukan juga, ya, polanya, ya. Kemudian selanjutnya adalah ini. Dalam RPP itu kan ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, ya, kemudian ada penutup, ya. Nah, ini kegiatan pendahuluannya ini bisa dilakukan secara sinkronos, misalkan menggunakan Zoom, ya. Jadi tatap muka virtual, ya, guru menyapa dan mengajak siswa untuk berdoa, kemudian menyajikan gambar. Ini contohnya, ya. Menyajikan gambar suasana pagi, siang, sore seperti apa. Kemudian guru tuh mengajukan pertanyaan. Walaupun sebetulnya yang diharapkan bertanya adalah siswa, ya. Tapi kalau misalkan siswanya nggak ada yang bertanya dari hasil pengamatan awalnya, maka ya guru memancing, ya, dengan mengemukakan pertanyaan, ya. Bagaimana perbedaan suhu pada pagi, siang, dan malam hari, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian kenapa kalian tidak diperbolehkan menjemur diri di tengah hari? Kan dulu waktu awal-awal COVID katanya supaya imun kita meningkat berjemur di jam 10 lewat, ya. Padahal menurut orang sehat itu kurang bagus kalau misalkan berjemur di tengah hari, ya. Tapi mengapa itu sejak oleh siswa, ya. Kemudian guru menegaskan bahwa suhu yang tinggi akan mempengaruhi manusia dan lingkungan. Kemudian jangan lupa, ini tentunya sudah terbiasa, ya, sampaikan tujuan pembelajaran supaya siswa tuh paham apa sih yang akan saya peroleh melalui pembelajaran kali ini, ya. Kemudian sampaikan juga strategi pembelajaran, ya. Oh, tengah-tengahnya nggak ada nih. Tunggu. Ada yang terhapus. Ini tadi sudah, ya. Langsung penutup. Oh, ini. Ya, kegiatan belajar mengajar. Oh, bukan. Ini sebetulnya ada satu slide lagi, rupanya terhapus, ya. Jadi nanti setelah itu kegiatan inti tuh Bapak Ibu menuliskan di RPP, ya, menuliskan apa saja tahapan-tahapan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa, ya,
sebaiknya dalam kegiatan inti itu lebih yang dituliskan itu lebih apa yang dilakukan siswa. Jadi jangan guru melakukan orientasi ya, kemudian guru membagikan LKPD, guru menanyakan ke siswa, itu jangan topik apa, lebih fokusnya nanti ke siswa akan lebih bagus ya. Jadi jangan terlalu banyak disebutkan guru ya. Kemudian untuk kegiatan inti penutup kita bisa beralih lagi ke sinkronos ya. Jadi pada waktu kegiatan inti seperti tadi Pak Iksan, ya Pak Iksan, Pak Aziz sama Bu Rin ya, itu dilihat dari tujuannya kan berarti itu kegiatan intinya adalah si siswa itu diminta untuk melihat video di YouTube, kemudian dari hasil pengamatannya, hasil penyimakannya itu siswa bisa menghasilkan sesuatu, itu kan artinya dilakukan secara asinkronos ya, tidak dilakukan secara langsung ya, secara asinkronos. Nah, kemudian pada kegiatan inti, Bapak dan Ibu untuk lebih memperkuat siswa-siswa Bapak dan Ibu bisa melakukan secara sinkronos lagi, apakah pakai Zoom atau Google Meet ya. Seperti biasa, ya, menyapa, kemudian meningkatkan pembelajaran di Google Classroom ya. Kemudian Bapak dan Ibu mengevaluasi, mencermati LKPD ya yang sudah dilakukan oleh siswa ya. Kemudian diskusi tentang LKPD tersebut ya. Upayakan LKPD yang sudah diselesaikan oleh siswa dibahas ya dalam kegiatan penutup ya. Kemudian guru mengajak siswa menyimpulkan dan di akhir pembelajaran dilakukan kuis ya untuk mengetahui apakah tujuan pada hari itu, pada pembelajaran itu sudah tercapai atau belum ya. Ini secara umum bisa tuliskan seperti ini: pendahuluan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup. Pendahuluan ya, cek kesiapan siswa, persepsi, motivasi, memberikan motivasi, penyampaian tujuan dan strategi belajar. Kemudian kegiatan inti ya, menggunakan media atau dengan konten-konten yang dibuat oleh guru sendiri, kemudian menggunakan LKPD itu sebagai pemandu kegiatan ya. LKPD juga bisa sebagai cara untuk menyiapkan siswa untuk mengolah data dalam rangka menemukan konsep ya. Kemudian kegiatan penutup itu merupakan penguatan ya, supaya siswa lebih kuat lagi tentang konsep-konsep yang diperolehnya melalui kegiatan LKPD ya. Dan jangan lupa kesimpulan. Penyimpulan akan bagus kalau misalkan siswa yang melakukan kesimpulan ya. Dan terakhir kita bisa berikan apresiasi dan tentunya kuis ya, baik secara online ya. Nih, kemudian bentuk asesmennya kita kalau misalkan kita mau mengakses tentang konsep-konsep sains, kita bisa menggunakan Google Form atau quizzes atau laporan ya. Kalau misalkan ini mengakses produk-produk yang dihasilkan oleh siswa seperti tadi Pak ya sama Bu Raini tadi menggunakan produk-produk video, gambar dan tulisan. Kemudian kalau keterampilan kita juga bisa menilainya dari video yang sudah dihasilkan oleh siswa. Dan sikap kita bisa juga menilai lewat video pembelajaran maupun bisa melalui angket yang kita tuliskan dalam bentuk Google Form ya. Ini sudah kita bahas waktu pertemuan pertama ya, kegiatan pertama, bahwa dalam literasi sains itu soal-soalnya tuh diawali dengan konteks ya, jadi bukan to the point, bukan langsung mempertanyakan mengapa terjadi pencemaran lingkungan ya, tapi dituliskan dulu, ada bisa berupa narasi, bisa berupa gambar, bisa berupa grafik ya, tentang fenomena-fenomena atau tentang data-data yang ada. Kemudian dari yang kita tuliskan itu barulah muncul pertanyaan. Ya. Kemudian jangan lupa tidak boleh mengadu unsur sara ya. Terus kita tentukan apakah asesmennya berupa objektif, apakah uraian, tergantung dari jenisnya. Kemudian tergantung juga
jumlah soal itu tergantung juga dari kedalaman dan keluasan dari materi ya yang akan diujikan. Ini contoh ini juga sudah ya kita bahas waktu kemarin kegiatan pertama, bagaimana kita membuat suatu soal literasi sains. Ini harus ada stimulus, ada suatu konteks ya. Kalau di sini ini konteksnya ada tentang kayu ya, bahwa dari kayu itu ternyata bisa diolah jadi beberapa ya, bisa jadi meja, kursi, lemari ya dari gelondongan kayu itu. Kemudian pertanyaan yang ada di sini adalah fokusnya adalah ke perubahan kimia yang terjadi pada kursi kayu ya. Nah, apa sih domain-domain yang terlibat dalam soal ini? Kontennya tentang perubahan kimia, konteksnya tentang kursi kayu. Proses atau kompetensi sainsnya adalah mengidentifikasi isu ilmiah yang berkaitan dengan kayu ya. Kemudian indikator soalnya bisa seperti ini. Diberikan gambar tentang berbagai bentuk kayu, siswa dapat memberikan contoh perubahan kimia yang terjadi ya pada kursi kayu ya. Ini soal 2 masih konteks kayu ya, konteks global, tapi perubahan fisikanya ya. Jadi dengan gambar yang sama, dengan grafik yang sama, data yang sama, narasi yang sama, itu Bapak Ibu bisa mengembangkan lebih dari satu soal ya. Jangan juga nanti setiap soal ada narasinya ya. Nanti siswanya sudah pusing, maksudnya lihat itu terlalu banyak. Jadi siswa itu belum sampai ke soalnya sudah pusing ya. Jadi untuk mengatasinya dari satu konteks ya, satu tulisan, satu grafik, satu tabel, Bapak Ibu bisa menuliskan beberapa pertanyaan. Tentunya pertanyaan itu dengan indikator yang sesuai ya, dan berbeda. Ini soal kemarin ya, yang Bapak Ibu sudah masih kan nggak mengerjakan soal ini? Hasilnya berapa Bapak dan Ibu? Ini tentang hujan asam. Ya, hasilnya berapa? Kurang dari 2. Ya. A, Bu. Kalau nggak salah. Dari mana kita bisa jawab A? Karena dia bereaksi dengan suka. Reaksi dengan suka. Dari mana kita tahu ada reaksi dengan suka? Ya. Dari mana kita tahu bahwa marmer itu sudah bereaksi dengan cuka sehingga ada gelembung mungkin, Bu. Ada gelembung gas. Gelembung gas dari CO2, Bu. Iya, karena di sini ada tertulis terbentuk gelembung gas. Artinya dihasilkan gas. Gasnya gas apa? Ketika cuka ya, asam cuka bereaksi dengan marmer. Marmer itu kan dari natrium karbonat ya, kapur ya, CO3 ya. Itu kan akan bereaksi menghasilkan H2CO3 yang nanti akan terurai membentuk H2O dan CO2. Nah, gas CO2 itulah yang menimbulkan gelembung-gelembung gas. Sehingga dengan begitu, kita bisa menyimpulkan bahwa dengan menambahkan asam cuka ke marmer, maka massa dari marmer itu akan berkurang karena sudah terjadi reaksi dengan asam cuka. Nah, kalau soal ini bagaimana Pak, Bu? Tentang roti yang mengembang. Jadi ini ada pembuat roti ya, dengan mencampurkan tepung, air, garam, dan ragi ya. Setelah dicampur, ditempatkan dalam kontainer selama beberapa jam untuk terjadinya proses fermentasi ya. Kemudian selama fermentasi dari perubahan kimia pada adonan tersebut ya, sehingga mengubah dari tepung dan gula menjadi karbon dioksida dan alkohol ya. Nah pertanyaannya nih,
Fermentasi menyebabkan adonan mengembang. Mengapa adonan bisa mengembang? Jawaban yang tepat apa nih Bapak dan Ibu kalau disuruh memilih? C. C, Bu, C. Ya, C. Charlie. Charlie. Ya, betul Charlie. Ya, jadi mengembang ya karena terbentuknya gas karbon dioksida ya. Ini juga termasuk reaksi kimia ya. Jadi dalam fermentasi itu ada proses perubahan kimia ya dari komponen zat yang ada dalam ragi dengan bereaksi dengan yang ada dalam tepung ya dalam adonan roti, kemudian akan menghasilkan gas karbon dioksida. Kalau diminta menentukan konten, konteks dan kompetensinya apa kira-kira Bu? Kontennya tentang apa? Roti. Roti, konteksnya? Kontennya setuju roti semua kontennya. Fermentasi, Bu. Konten yang roti itu apa? Ya. Fermentasi, Bu. Kontennya betul, lebih cocok fermentasi ya. Konteksnya? Roti. Iya, roti. Kalau kompetensinya? Tadi kan ada identifikasi membuktikan menggunakan bukti ilmiah. Menggunakan bukti ilmiah. Coba kita lihat ya. Oh, menjelaskan. Mirip ya. Menjelaskan, membuktikan ya. Jadi betul kontennya tentang fermentasi, konteksnya tentang adonan roti ya. Kemudian prosesnya menjelaskan fenomena ilmiah ya. Jadi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam proses pengembangan roti ya melalui proses fermentasi, Bapak Ibu menjelaskan bahwa di situ ada reaksi kimia yang menghasilkan CO2 sehingga rotinya bisa mengembang. Ini contoh PP, bisa ngeling nggak ya ini ya? Ngelingnya kelihatan nggak? Kelihatan nggak linknya? Nggak ya? Kelihatan. Apanya? Kelihatan. Linknya tidak kelihatan. RPP-nya nggak kelihatan ya? RPP-nya kelihatan. Kelihatan? RPP-nya kelihatan, Bu. Oh, berarti bisa ya. Nih ya, contoh RPP-nya. Tentang energi. Jadi diawali dari identitas ya Bapak Ibu ya, kan udah biasa nih ya identitasnya dulu ya. Kemudian kompetensi dasar indikator pencapaian KD ya. Kemudian tujuan pembelajaran ya. Ini tujuan pembelajaran sudah sesuai atau belum menurut Bapak dan Ibu? Belum, Bu. Sudah ideal atau belum? Belum. Idealnya bagaimana? Ada audiensnya nggak ada. ABCD. Ya, bagus. Bagus, Bu. ABCD-A-nya ada nggak? Ada peserta didik. Ada. V-nya behavior-nya? Ada menganalisis konsep. Konsep. Kemudian C-nya kondisinya? Kondisinya ada ini, Bu. Condition and degree-nya belum, Bu. Kondisinya sebetulnya ada, hanya saja kurang secara umum nih. Proses setelah mengikuti proses pembelajaran. Ya, spesifik. Ada tapi tidak spesifik ya. Kalau tadi kan yang punya Pak Aziz sama Bu Rini tadi kan spesifik ya, dari bla 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 gitu kan. Kalau ini kurang spesifik, jadi nanti Bapak Ibu bisa buat lebih bagus lagi. Kemudian apalagi yang kurang? Degree. Betul, degree-nya belum tertuliskan di sini ya. Jadi Bapak Ibu ini memang luar biasa ya. Jadi sudah terbiasa membuat indikator yang mengikuti A, B, C, D, audience, behavior, condition, dan degree. Ya. Degree. Oke, bagus. Ya, lanjutkan, Bu. Kemudian modelnya discovery learning, pendekatannya pakai scientific, ya, scientific learning. TPEC itu apa ya, Bapak Ibu yang pernah mengenal istilah TPEC? Teknologi, pedagogika, content knowledge. Wah, luar biasa, Bu Ibu. Hebat ya. Betul ya. Jadi teknologika, pedagogika, content knowledge ya. Jadi dalam ini ada teknologinya, pedagogiknya, ada konten. Nah, ini yang diharapkan Bapak Ibu era sekarang itu menguasai TPEC ya. Kalau dulu kan ya PCK.
ya, hanya pengetahuan tentang konten dan pengetahuan tentang pedagogik, ya kan? Tapi sekarang di era digital, Bapak dan Ibu harus menambahkan kemampuan teknologi. Dan ini sudah, saya rasa Bapak dan Ibu yang ada di sini sudah memiliki feedback yang bagus ya, sudah menguasai feedback ya. Dilihat dari hasil kemarin tuh, waktu penjaringan informasi awal tentang multimedia yang digunakan ya. Kemudian medianya bisa pakai laptop, video, atau gambar. Nah ini kegiatan pembelajarannya, ini masih bersifat umum juga kalau menurut saya. Kalau menurut Bapak Ibu gimana nih untuk yang kegiatan inti, pendahuluan? Sudah cukup? Cukup ya, karena di sini sudah muncul spesifiknya nih, bab energi dalam sistem kehidupan ya. Jadi bisa dikatakan ini RPP bukan RPP sapu jagat ya, karena sudah spesifik ya. Kan ada tuh RPP sapu jagat, jadi hanya peserta didik mendapat hak presensi. Yang pertama, peserta didik membuka Google Meet. Ini itu kan tidak ada spesifiknya, tidak ada menunjuk materi tertentu, topik tertentu ya. Kemudian ini masih pendahuluan ya. Bagaimana, apakah sudah sesuai? Ini sekadar analisis RPP sudah dibuat oleh guru lain ya. Tahu hanya ya bun. Sudah cukup? Nah, kalau sudah cukup kita masuk ke kegiatan inti. Di sini tadi discovery ya. Jadi ada stimulation, tahapannya ada problem, pernyataan problem ya. Dituliskan tahapannya, stimulasi itu tahapannya apa saja yang dilakukan oleh siswa ya. Kemudian pada pernyataan problem juga dikemukakan ya, apa saja harus dilakukan oleh siswa ya. Ini nanti saya share di grup ya RPP-nya. Kemudian seperti tadi ya sudah disebutkan, LKPD itu yang dibuat oleh siswa harus dibahas dan dikonfirmasi oleh guru ya dan siswa-siswa yang lainnya ya. Jangan biarkan siswa udah capek-capek mengerjakan LKPD tapi tidak dibahas. Bila siswa tidak tahu apakah yang sudah dilakukan itu sudah sesuai atau belum ya. Jadi siswa juga perlu masukan ya. Kumpulan data ya. Kemudian data verifikasi, ada data generalisasi ya. Penutup, refleksi, kemudian umpan balik dan tugas maupun kuis ya. Nih kemudian ini contoh soalnya, misal ditulis seperti ini ya. Domainnya apa? Ini indikatornya belum tertuliskan ya. Bagusnya tambahkan indikator ya. Indikatornya apa? Ini domainnya literasi sains seperti ini ya. Untuk soalnya nih. Ini nanti untuk membuat RPP nanti Bapak Ibu akan didampingi oleh Pak Didit ya. Pak Didit tadi sudah hadir di Zoom ini. Ini kalau Bapak Ibu suruh memilih berapa nih hasilnya? Kalau enggak ya nantilah bisa dihitung. Jadi modelnya seperti ini ya. Ini tinggal ditambahkan indikator. Jadi ada suatu narasi dulu, baru kemudian masuk ke soal ya. Ini soal yang ketiga masih berkaitan dengan soal yang sama ya. Ya udah itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti RPP-nya yang dikembangkan itu berbasis literasi sains. Kemarin sudah
di PTS ya, PTS atau apa itu model-model yang bisa digunakan untuk bisa meningkatkan literasi siswa itu. Ada beberapa jawaban dari Bapak dan Ibu guru, ada melalui discovery learning, yang kemudian ada yang problem based learning, kemudian ada juga yang project based learning, ya. Kemudian ada inquiry learning, ya. Itu semua bisa digunakan, tinggal pilih salah satu mana yang paling sesuai untuk topik atau materi tertentu. Itu Bapak Ibu dari saya. Pak Didit sudah ada di sini ya? Pak Didit, oh sudah ada tuh Pak Didit. Ya, tadi tolong ini Bapak Ibu didampingi atau mungkin Bapak Didit mau ada menambahkan ya, supaya Bapak dan Ibu guru yang ada di Kabupaten Sukabumi, khususnya yang ada di sini itu bisa membuat RPP dan assessment literasi sains ya yang bagus, supaya nantinya bisa diimplementasikan dalam pembelajaran. Sepertinya paparan dari Prof. Indah sudah lengkap banget gitu. Jadi saya bingung mau menambahkan apa. Paling ya saya menambahkan sedikit lah. Saya sudah rinci gitu ya. Bapak Ibu. Tapi mungkin saya mungkin buka pertanyaan aja ya, atau mungkin Pak Didit mau share. Saya ingin menguatkan lagi aja, review, menambahkan sedikit lah Bu. Jadi nanti terima kasih Prof atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih masih semangat gitu ya mengikuti kegiatan dari apa yang kita rancang. Nah, tadi saya diminta untuk menjelaskan menambahkan tentang penyusunan RPP. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Indah tadi sudah sangat lengkap begitu Bapak Ibu ya, secara teknis juga begitu lengkap, tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal gitu ya dalam proses menyusun atau merancang sebuah RPP yang menurut kita gitu ya, menurut Bapak Ibu akan efektif di kelas. Jadi Bapak Ibu kalau kita sepakati bersama-sama bahwa RPP itu secara garis besar kita bisa bagi menjadi berapa bagian Bapak Ibu? 4. Apa saja Bu? Identitas, tujuan, ya lupa saya. Tahu penilaian aja ujungnya. Yes, oke gitu ya. Jadi ada identitas, kemudian kegiatan intinya sama penilaian gitu ya. Kalau kita lebih spesifik lagi, kegiatan inti dalam RPP itu kita bisa bagi jadi berapa Bapak Ibu? 3 ya. Ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, yang sering saya temukan Bapak Ibu di lapangan biasanya di kegiatan pendahuluan ini biasanya banyak yang salah salah persepsi gitu. Kalau di pendahuluan itu kegiatannya ada apa saja? Ada 3 secara garis besar kan ada 3 kegiatan gitu ya, di kegiatan pendahuluan. Apa saja Bapak Ibu? Ada menyampaikan tujuan, persepsi, sama motivasi. Jadi tidak seharusnya dari tiga bagian itu mestinya Ibu perhatikan. Dan kalau kita ingat teori apersepsi itu kan mengaitkan mata konsep atau topik yang akan kita ajarkan hari ini dengan pengalaman siswa. Langkah-langkah dan penilaian. Ya. Ya, Bu. So, apersepsi itu kan kegiatan mengaitkan topik yang akan kita pelajari dengan pengalaman yang dimiliki siswa. Nah, yang kedua adalah motivasi. Nah, ini yang biasanya sering salah. Di lapangan biasanya ketika kita menuliskan motivasi itu bukan seperti ini misalnya, ayo anak-anak kita harus semangat belajar. Konteks motivasi dalam kegiatan pendahuluan itu tidak seperti itu di RPP itu. Tetapi di RPP motivasi itu adalah suatu kegiatan gitu ya, yang dapat membuat siswa itu mengalami konflik kognitif. Konflik kognitif itu apa? Bahasa gampangnya ya, siswa itu bertanya-tanya, mengapa ya bisa terjadi demikian? Nah,
Berarti kalau misalnya kita tampilkan sebuah fenomena gitu ya, kemudian siswa itu bertanya-tanya, Bu, kenapa ya bisa seperti itu? Berarti kegiatan motivasi kita itu berhasil. Artinya siswa itu akan tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan. Nah, sekiranya motivasi itu adalah salah satu titik momentum dalam mengawali yang menentukan pembelajaran itu akan membuat siswa suka atau tidak. Itu berawal dari motivasinya, Bapak. Memang aspeknya berada di kegiatan pendahuluan, tetapi ini menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kita dalam proses belajar mengajar. Gitu. Nah, ini biasanya yang banyak banyak miskonsepsi lah. Jadi saya ulangi lagi bahwa motivasi yang ada di kegiatan pendahuluan itu adalah kegiatan yang dilakukan guru dengan menampilkan sebuah fenomena atau sebuah ilustrasi yang dapat menyebabkan siswa ini bertanya-tanya atau bahasa kerennya ada konflik kognitif di benak siswa. Tujuannya untuk apa sih sebenarnya motivasi ini? Untuk merangsang siswa untuk belajar gitu. Misalnya nih. Bapak Ibu sudah mengenal ini gitu ya. Ini adalah apa? Gunting. Nah, gunting ini kalau misalnya saya akan mau mengajarkan tentang konsep misalnya tuas, anak-anak di kehidupan kita itu pasti kita menggunakan peralatan seperti ini. Baik. Atau misalnya bagaimana kalau misalnya kita mengangkat beban yang berat, gitu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu kalau seperti itu adalah pertanyaan persepsi, atau bisa juga masuk dalam kategori motivasi. Nah, oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tuas atau bidang miring. Jadi itu yang mestinya ada dalam kegiatan pendahuluan, Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin ketika nanti asesmen atau pembelajarannya itu berbasis literasi, tentunya di awal pembelajaran Ibu Bapak harus menampilkan sebuah konteks isu, fenomena atau masalah yang related, yang ada dalam kegiatan yang ada di keseharian siswa. Itu. Jadi itu yang penting karena ya yang namanya melek sains itu ya kaitannya sains dengan kehidupan sehari-hari, itu melek sains. Bagaimana siswa menggunakan pengetahuan IPA untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah literasi. Nah, kalau misalnya pembelajaran atau di RPP-nya itu berawal sudah dari konsep, berarti sudah kurang tepat. Karena apa? Karena yang diajarkan itu, yang diharapkan di pendidikan IPA sekarang itu bukan seperti itu, tetapi kita harus mengawali dari sebuah konteks atau fenomena yang ada di kehidupan siswa. Kemudian siswa itu diminta untuk memecahkan atau untuk memahami masalah tersebut. Nah, itu di kegiatan pendahuluan. Kemudian di kegiatan inti ini biasanya juga yang banyak salah persepsi gitu ya. Di kegiatan inti itu biasanya kita menggunakan langkah-langkah atau sintaks dari model pembelajaran tertentu gitu ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau misalnya kita menggunakan PJBL berarti sintak PJBL itu ada di kegiatan inti gitu ya. Bukan misalnya orientasi masalah. Orientasi masalah misalnya di PBL itu kan sintak yang pertama. Nah, itu bukan di kegiatan pendahuluan, tetapi sintak dari model pembelajaran yang kita gunakan itu masuk dalam kegiatan inti. Itu adalah bagian dari kegiatan inti. Loh Pak, berarti kalau misalnya orientasi masalah atau define a problem itu masuknya di kegiatan mana? Kegiatan inti. Gitu ya. Itu intinya. Kemudian di tahap terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, menurut Permendikbudnya kan kalau di kegiatan penutup itu ada apa? Ada evaluasi dan refleksi. Nah, biasanya refleksi ini yang jarang sekali dilakukan gitu ya. Refleksi itu bisa berupa apa? Bapak Ibu, refleksinya kita bisa nanya. Misalnya dalam kelas itu siapa saja yang kira-kira tidak memperhatikan. Kita bisa menanyakan atau kita ambil secara acak, kita tanya. Konsepnya ini kira-kira sudah dipahami tidak ya dengan siswa?
Nah, itu harus ada refleksi. Refleksi itu oke, anak-anak kalau misalnya dari pertanyaan tadi kira-kira banyak yang tidak bisa gitu ya, atau pemahamannya masih kurang. Nah, tentunya refleksi kita adalah kita mungkin bisa berikan tindak lanjutnya bisa berikan PR atau dan sebagainya. Nah, itu tergantung situasi yang Bapak Ibu alami di dalam kelas. Jadi itu intinya Bapak Ibu. Jadi tadi saya sudah melihat beberapa contoh, misalnya tadi ada yang menayangkan tentang gerak ya, faktor-faktor yang mempengaruhi gerak benda. Tadi ada yang praktikum balon power car gitu ya. Betul tadi Pak, dari Pak Abdul ya, Pak Aziz ya. Halo? Iya, betul. Halo, dari Pak Aziz. Ya, dari Pak Aziz ya. Iya, dari Pak Aziz. Nah, itu memang harapannya kita pembelajaran IPA ya kita buat memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita buat, misalnya kan biasanya kalau gerak itu kan biasanya dulu kalau saya belajar ya belajar dulu. Gerak itu apa sih, kemudian nanti ada GLP dan GLBV gitu ya. Kemudian rumusnya GLP itu apa? V sama dengan S per T, V sama dengan VT sama dengan V0 plus AT dan sebagainya. Awalnya dari rumus gitu. Tapi apa yang sampaikan Pak Aziz tadi ini yang mestinya pembelajaran IPA itu ya demikian gitu. Kita berawal dari konteks masalah atau konteks isu atau isu yang ada di sekitar siswa, kita tarik dalam sebuah pembelajaran. Nah, dari isu tersebut kita bisa menarik konsepnya, misalnya tadi Pak Aziz, apa sih yang mempengaruhi gerak dari benda tadi? Misalnya kalau balon power car itu berarti di situ ada kita belajar tentang konsep gaya gitu ya, ada gaya gesek dan sebagainya. Kemudian kita juga belajar tentang sebenarnya hukum Newton itu Pak ya, hukum 2 Newton. Kalau yang secara teoritisnya itu kan sigma F sama dengan massa kali percepatan tadi. Nah, secara tidak langsung yang harusnya itu yang harusnya kita bawa dalam kelas kita gitu. Jangan melulu kalau kita belajar fisika itu ya fisika itu tidak asik kalau tidak ada rumus gitu. Ya, itu kita harus singkirkan jauh-jauh lah. Padahal fisika itu asik gitu. Fisika itu mata kuliah sampai konsep yang paling asik kalau misalnya kita bisa mengaitkan dengan kehidupan kita. Contohnya saja ini Bapak Ibu, saya kalau dulu mengajar di bimbel gitu ya, saya pernah mengajar bimbel itu bertahun-tahun Bapak Ibu. Meskipun di bimbel itu saya disarankan untuk menggunakan rumus praktis dan sebagainya, tapi saya tidak mau seperti itu. Misalnya konsep tuas nih, tuas itu banyak Bapak Ibu ya. Ini kan tuas ya, tuas jenis 1 ya, gunting ini ya, betul nggak? Betul nggak Pak Aziz? Iya. Ditumpu lengan kuasa, lengan beban, gitu kan ya. Nah, mereka tuh bisa, misalnya kalau kita mengajar tentang tuas ya, mereka bisa kita buat gitu ya. Mereka mengidentifikasi tuas-tuas atau perkakas-perkakas gitu ya, perkakas rumah tangga yang memanfaatkan prinsip kerja tuas. Nah, nanti itu ada banyak mereka akan identifikasi jadi masing-masing itu. Nah, nanti bisa dikategorikan kira-kira di rumah mereka itu apa saja sih peralatan yang memanfaatkan prinsip tuas ini. Nah, kalau prinsip tuas ini masuk jenis yang mana? Bidang miring kah, pengungkit kah, atau roda berputar, atau roda atau katrol gitu kan. Nah, itu mereka akan senang sekali saya rasa kalau misalnya kita bisa membawa pembelajaran sampai demikian. Atau misalnya Pak, contoh paling gampang biologi lah. Biologi ini sebenarnya paling mudah mengajarkan biologi. Kenapa? Karena apa yang ada di sekitar kita itu adalah bio, makhluk hidup gitu ya. Contoh, ingat banget saya, dulu ketika saya belajar SD tentang tumbuhan gitu Bapak Ibu, saya itu diajarkan dulu padahal ya dulu nggak tahu gitu ya. Dulu itu saya waktu ada anak PPL diajak ke taman depan sekolah itu. So, waktu itu konsepnya tentang ekosistem kalau nggak salah. Nah, si mahasiswa PPL ini tidak mengajarkan konsep ekosistem itu apa, tidak mengajarkan apa itu konsep abiotik atau biotik, tidak. Tetapi ayo adik-adik kita pergi ke taman sekolah, coba kalian identifikasi tuh ada makhluk hidup apa saja di taman
kalian. Wah, kita tuh menuliskan ada semut, ada serang, ada tawon, banyak lah. Kemudian ada bunga dan sebagainya. Kemudian si mahasiswa tadi meminta kita untuk coba kalau misalnya dari komponen-komponen itu, benda-benda yang ada di taman tadi, coba buat keterkaitannya. Misalnya dicontohkan sama mereka itu. Oh, kalau misalnya belalang ini makannya ini. Jadi secara tidak langsung kita tuh diajari konsep jaring-jaring makanan dan rantai makanan, Ibu dan Bapak. Nah, mestinya belajar IPA itu yang demikian, gitu ya. Apalagi sekarang. Sekarang itu kaitannya tidak hanya tentang konsep inquiry tadi. Kalau yang saya katakan tadi kan inquiry, sekarang lebih ke STEM, mengkaitkan dengan teknologi, gitu ya. Misalnya tadi kalau kita belajar tentang gaya dan gerak, ya cobalah kita stimulit siswa kita untuk membuat produk-produk atau alat-alat yang memanfaatkan konsep-konsep tentang gaya dan gerak. Bisa seperti itu. Jadi intinya Ibu dan Bapak, kalau Ibu Bapak nanti mau mengajarkan tentang konsep sains yang berbasis literasi, jangan lupa bahwa sains itu adalah mengajarkan proses berpikir Ibu dan Bapak. Gitu ya. Tidak hanya kita ceramah, meskipun kondisinya sekarang itu kan daring dan luring. Sebenarnya lebih mudah. Kalau luring itu ya sudah saya terapkan di mahasiswa saya. Mereka saya berikan video di LMS gitu ya. Learning Management System, e-learning. Saya berikan videonya, konsepnya. Kemudian mereka membuat peta konsep atau mind map. Nah, kemudian setelah itu kita klarifikasi, kita diskusikan kira-kira ada konsep yang salah tidak. Nah, itu biasanya itu sangat mudah sekali gitu ya. Di awal pembelajaran itu sampaikan saja Bapak Ibu video atau materi tentang misalnya tentang gaya dan gerak. Kemudian Bapak Ibu di tugas di pendahuluan tadi coba anak-anak buat mind map-nya atau peta konsepnya. Nah, dari sana kita bisa menganalisis kira-kira pemahaman anak ini seperti apa gitu. Jadi kita belajarnya itu dari dari apa yang sudah dikerjakan oleh siswa-siswa kita. Jangan sampai dari kita. Misalnya gini, belajar tentang konsep gaya dan gerak. Kita sudah berikan materinya di LMS via video atau via buku lah. Kemudian kita menugaskan ke mereka. Kita buat peta konsep. Nah, dari peta konsep atau mind map yang dibuat oleh siswa, sebenarnya kita sebagai guru itu bisa mengidentifikasi mana siswa yang nggak ngerti, mana siswa yang sudah sangat mengerti. Itu bisa dari sana. Nah, kira-kira di kelas itu kira-kira konsep apa yang kira-kira kurang dipahami. Nah, itulah yang akan kita perjelas di sesi misalnya menggunakan Zoom meeting dan sebagainya. Tentunya Pak, kalau misalnya daring itu apakah bisa praktikum? Ya bisa, Bapak Ibu. Bisa praktikum secara mandiri di rumah, itu menggunakan alat-alat yang sederhana. Bapak kok ngomong saja, hanya teori. Nggak teori, Bapak Ibu. Saya sudah mencoba, dan saya mencobanya itu ke mahasiswa S2, Bapak Ibu. Bisa, gitu. Jadi menggunakan alat-alat yang ada di sekitar mereka. Jadi lebih senang mereka sebenarnya kalau menggunakan diajak belajar seperti itu. Selanjutnya apa ya? Tadi asesmen literasi sains sudah dijelaskan oleh Bu Indar, ini sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Saya hanya mengulas saja. Yang namanya asesmen literasi itu Bapak Ibu, betul apa yang katakan dari Prof. Indar tadi, tidak berawal dari diawali dari sebuah konteks. Konteks itu apa sih Pak? Konteks itu bisa berupa isu sains misalnya. Sekarang itu isunya tentang apa? Vaksin. Nah, itu diangkat saja, Bu. Atau misalnya masker, diangkat sebagai isu. Atau bisa berupa masalah, gitu ya. Diangkat dalam sebuah asesmennya. Kemudian dari konteks itu baru kita menanyakan. Kira-kira misalnya, mengapa sih kita harus menggunakan masker? Nah, konteksnya kan masker. Mengapa masker itu antara masker bedah dengan masker yang reguler itu berbeda? Apa yang membedakan? Mengapa sih kita harus menggunakan masker dan berjaga jarak? Nah, itu kan sebenarnya konsep sains Bapak Ibu ya.
Nah, itu yang kita sebut sebagai menjelaskan fenomena. Gitu ya. Jadi ketika nanti Ibu dan Bapak membuat asesmen, itu awali dari sebuah isu. Contoh banyak lah, banyak isu. Contohnya tadi tentang adonan makanan. Nah, ibu-ibu kan sukanya buat kue itu. Kalau buat donat itu kan seperti itu ya. Nah, itu sebagai konteks gitu, konteks saya. Atau kalau di Sukabumi itu konteksnya itu sebenarnya banyak sekali. Apalagi misalnya salah satu contoh saja ya, pabrik air minum, pabrik air mineral. Nah, itu sangat bagus sekali gitu ya, digunakan sebagai konteks ketika kita ingin menggali pemahaman siswa tentang konsep tekanan atau air atau misalnya pencemaran, bisa digunakan. Jadi itu mungkin ada diskusi dari Bapak Ibu atau pertanyaan Bapak Ibu. Saya juga bingung mau menyampaikan apa karena sudah begitu jelas gitu ya disampaikan oleh Bu Dari. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ya. Makasih Pak Didit ya, itu Pak Didit sudah lebih ke aplikasi aplikatif ya. Ada kalau ada pertanyaan? Nah, ini ada di chat nih. Sebentar, saya baca dulu Bu. Jika saya ingin dari Bu Ainun, jika saya ingin melakukan penelitian untuk mengukur literasi sains siswa, kira-kira jumlah butir yang dibuat idenya berapa ya? Lebih baik asesmennya dalam bentuk ISA atau PG ya, Bapak Ibu ya. Mungkin Bu Dari ini kan adabnya itu kalau dalam Islam kalau ada yang lebih itu menjawab ya lebih baik kita diam, tapi lebih ke yang lebih ahli saja. Bu Dari ini mungkin nanti Bu Dari dulu lah. Saya mungkin ada sok Bunda. Saya coba jawab ya. Saya jawab sedikit nanti pada Dit yang banyaknya. Jadi tadi pertanyaannya teh kalau misalkan mau mengukur penelitian asisten jumlah butir soal ya. Ini juga pertanyaan yang sering muncul di kalangan mahasiswa, Bu. Saya mau penelitian nih Bu, berapa harus saya buat soalnya? Ya. Ada suatu mahasiswa hanya melakukan pembelajaran untuk penelitiannya hanya 1 kali pertemuan. Ya. Tapi dia membuat soal sampai 40 soal pilihan ganda. Bagaimana harus Bapak dan Ibu? Saya kembalikan lagi nih. Gimana? Relevan atau tidak tuh? Pertemuan itu hanya 1 sampai 2 pertemuan. Ya. Tapi dia itu membuat soal sampai 40 soal dan bentuknya pilihan ganda. Kurang relevan, Bu. Kurang relevan. Alasannya kenapa, Bu Meli? Kalau pembelajarannya hanya 1 kali, itu menurut saya terlalu banyak kalau misalkan 40 nomor gitu. Kalau 40 nomor itu mungkin sekitar 3 atau 4 kali pertemuan baru ideal. Bagus. Nah ini Bu Meli sudah menjawab. Jadi artinya jumlah soal kita tidak bisa tentukan harus berapanya ya. Tapi harus lihat dari kedalaman dan keluasan dari materi tersebut yang akan diujikan, ya kan? Kalau misalkan hanya 1 kali pertemuan kan, ya baru permukaannya kan, ya materi yang disampaikan kan. Jadi nggak relevan kata Bu Meli kalau misalkan harus dipaksakan harus 40 itu, ya. Pilihan ganda pula, ya. Jadi banyak sedikitnya soal itu bergantung dari karakteristik dari materi itu, yaitu dilihat dari keluasan dan kedalamannya. Kalau misalkan yang diujikan itu banyak dan luas, tentunya kita harus menyiapkan soal yang banyak. Ya, sebaliknya kalau misalkan yang mau diujikan itu hanya sedikit, ya, kedalamannya sedikit, kemudian tidak terlalu luas juga, maka ya tentunya nggak usah banyak-banyak soal, sesuaikan. Ya. Dan kalau misalkan soal PG itu kan membuatnya relatif susah ya. Walaupun menjawabnya susah, tapi menjawabnya mudah, tapi membuatnya yang membutuhkan waktu yang ekstra. Ya. Jadi kalau menurut saya tidak bisa menentukan jumlah soalnya itu harus berapa-berapanya, tapi kalau menurut saya sesuaikan dengan kedalaman dan keluasan dari materi yang kita akan ujikan. Kalau bentuknya silahkan bisa PG, bisa juga urean. Ini juga tidak juga. Kalau misalkan materinya banyak, kalau misalkan ya soal-soal urean kan tidak bisa mencakup. Ya. Kalau misalkan kita mau mencakup semua materinya.
Tapi kalau misalkan kita mau mengevaluasi pada titik-titik tertentu, topik-topik tertentu yang perlu lebih meningkatkan kreativitas atau apa-apa, itu bisa berupa soal uraian. Karena soal pilihan ganda kan ada kelemahannya, itu ada kemungkinan siswa itu menjawab dengan menebak. Gitu. Itu Bu sahabat yang bertanya. Bu Ainun. Ya, Bu Ainun gitu. Bu Ainun gimana Bu Ainun tanggapannya? Baik, Ibu jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, cukup kan, Bu? Iya, cukup, Pak. Nah. Ada lagi? Izin bertanya, Bu, Bapak. Ya, mangga, Bu. Ini tadi kan yang Bapak Didit jelaskan tadi yang motivasi ya Pak ya. Yes. Pada bagian pendahuluan iya. Kan membangkitkan bukan motivasi untuk semangat belajar gitu kan kata Bapak tadi ya Pak ya. Tapi bagaimana membangkitkan anak supaya dia tertarik motivasi pada tertarik gitu untuk belajar pada materi yang akan kita ajarkan gitu ya Pak ya. Nah, kalau pada bagian stimulus kan stimulus di inti ya Pak ya di kegiatan inti. Nah dengan motivasi di pendahuluan itu membedakannya bagaimana Pak? Baik. Terima kasih Pak. Benar ini saya boleh menjawab? Oh dengan senang hati monggo. Pertanyaannya setuju sama Bu Pak Didit ya Bu. Siapa Ibu Bapak? Silakan. Terima kasih sekali ya. Oke. Motivasi yang ada di pendahuluan dan yang stimulasi ya Bu ya, stimulasi di langkahnya discovery ya Bu ya. Biasanya motivasi atau konteks-konteks yang kita tayangkan di pendahuluan itu lebih umum Bu. Misalnya gitu ya, kita mau mengajarkan tentang gaya gitu ya. Nah, kita sampaikan saja misalnya di motivasi itu misalnya tentang contohnya kita yang ketemu kembali bersama saya Faruri di kesempatan kali ini. Bisa di mute sebentar, Aziz. Bagi teman-teman bagaimana cara menyiapkan kode. Oh iya, mohon maaf Bapak. Udah Bapak. Ini Bu, misalnya atau paling gampangnya konsep kalor lah. Bu, dalam konsep kalor itu kan kita mempelajari apa saja Ibu dan Bapak? Belajar tentang suhu. Kemudian belajar tentang perpindahan kalor. Pemuaian gitu ya. Nah, dimotivasi itu adalah satu konteks atau fenomena yang bisa mengcover 3 konsep tadi. Jadi misalnya konsep kalor tadi. Kalau saya kalor itu biasanya ambil 2 buah keping gitu ya, Ibu dan Bapak, 2 buah satu koin, saya lapis kemudian saya ambil rambut gitu ya, saya lilitkan ke koin itu, 1 rambut lagi tidak saya lilitkan koin. Kemudian saya bakar tuh. Seret di dua rambut tadi. Kira-kira mana yang lebih cepat putus? Ternyata kan secara itu kan memang faktanya bahwa rambut yang tidak dililit koin tadi itu lebih mudah putus, lebih cepat putus dibandingkan dengan rambut yang dililitkan dengan koin atau logam. Nah, itu dimotivasi, tapi distimulasi biasanya saya lebih spesifik, misalnya tentang suhu. Suhu itu berarti berkaitan dengan nanti kan pengukuran termometer ada Celsius, Fahrenheit dan sebagainya ya Bu ya kalau kita belajar suhu ya. Nah, maka stimulasi yang kita berikan yang di pendahuluan atau di RPP itu adalah lebih ke bagaimana siswa mengidentifikasi konsep-konsep tentang suhu. Jadi lebih spesifik.
Jadi kalau di motivasi itu sifatnya lebih umum, yang bisa mengcover materi-materi yang misalnya tentang kalau kan 3 kali pertemuan, yang bisa mengcover selama 3 kali pertemuan itu, kalau distimulasi atau di langkah-langkah itu lebih spesifik ke topik yang pada saat itu kita akan ajarkan. Gitu ya. Misalnya kalau di PBL itu kan orientasi masalah gitu ya. Bisa saja di orientasi masalah itu saya tampilkan misalnya seperti ini. Anak-anak, sekarang kita ini mengalami peristiwa yang namanya perubahan iklim atau climate change atau greenhouse effect ya. So, supaya kita ini rumah kita tetap terlihat, tetap terasa nyaman, harusnya apa ya yang harus kita lakukan? Nah, itu di orientasi masalah tuh. Ya, beda ya Bapak Ibu. Berarti nanti arahnya itu di orientasi masalah sih bagaimana si orientasi yang kita berikan di orientasi masalah itu dijadikan sebagai topik dalam pelajaran pada saat itu juga gitu. Tapi kalau motivasi atau art persepsi itu sifatnya lebih umum gitu. Dan juga kalau di pendahuluan itu kan sebenarnya kalau kita sebenarnya sudah membuat art persepsi ya kita tidak harus melakukan motivasi gitu. Kita bisa pilih salah satu kan, yang penting ada kegiatan motivasi atau persepsi atau penyampaian tujuan belajar. Biasanya kalau kita menyampaikan motivasi atau persepsi itu biasanya langsung kaitannya dengan tujuan. Misalnya, oke anak-anak, selama tiga pertemuan ke depan atau 3 kali pertemuan ke depan kita akan belajar tentang konsep suhu, perpindahan panas dan pemuaian. Jadi biasanya seperti itu Ibu. Jadi kalau sifatnya di pendahuluan itu lebih umum, tapi yang masuk pada kegiatan stimulasi atau orientasi dalam sebuah sintak itu biasanya lebih spesifik tentang topik yang akan kita pecahkan pada saat belajar itu juga. Pada saat itu bedanya. Mungkin ada tambahan dari Bu Indah. Gimana Bu Aida? Bu siapa Bu Aida ya? Tadi yang nanya ya? Ade Bu. Bu Ade, gimana Bu Ade, sudah cukup? Ya, sudah ada gambaran Bu. Cuman begini Bu, kalau misalnya dalam satu KD itu ada 3 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan, berarti motivasi untuk pertemuan berikutnya berarti kita harus nyari lagi motivasi gitu ya Pak ya? Ya Bu ya? Iya. Jadi berarti pertemuan 1 yang ini motivasinya mencakup keseluruhan materi tersebut. Nanti pertemuan yang kedua kita harus berpikir lagi nyari motivasi lagi yang sama juga seperti itu. Ya, Bapak Ibu ya. Yang umum saja Bu, karena kan motivasi itu kan yang kita pendahuluan loh ya. Itu kan lebih supaya siswa dicuin gitu loh, supaya siswa betul-betul bisa masuk ke topik yang kita bahas gitu. Tujuannya itu menarik perhatian. Belum spesifik seperti tadi Pak Didit kemukakan. Nah nanti pada tahap orientasi ataupun stimulus itu yang agak spesifik yang lebih berat gitu, supaya nanti siswanya lewat stimulus itu siswa bisa melakukan sesuatu dan nanti bisa menemukan sesuatu konsep. Gitu. Ya Bapak. Pokoknya kalau yang kegiatan stimulasi itu lebih spesifik tentang konsep apa yang akan kira-kira dikaji oleh siswa gitu. Iya, iya. Ya, misalnya ini nih Bu, contoh ini di kegiatan stimulasi. Kalau Ibu Bapak melihat ini di sini ada misalnya ini dingin gitu ya, air dingin, maka Pak siswa itu kan biasanya kalau airnya dingin dalam gelas itu biasanya ada butiran-butiran ya di dinding gelas, betul nggak? Iya, ada embun gitu di luar. Ada embun. Nah, coba amati. Nah, berarti itu kalau misalnya di kegiatan stimulasi, arah saya untuk apa? Berarti siswa itu belajar tentang apa itu? Kalau saya stimulasinya tentang itu. Saya kira-kira akan tentang apa? Perubahan wujud berarti bisa ya Pak ya? Yang pengembunan gitu. Iya, perubahan wujud gitu. Jadi lebih spesifik gitu Bu. Jadi ya itulah makanya tadi saya katakan bahwa ketika kita membuat satu motivasi itu atau kegiatan itu akan menentukan keberhasilan pembelajaran kita. Kalau siswa itu sudah tertarik, sudah tune in di kegiatan kita, saya rasa kita menjadi guru yang paling favorit gitu. Itu yang sangat sangat susah sebenarnya. Selama saya dulu pernah mengajar ya itu paling susah ketika kita memikirkan
apa ya kira-kira apa yang membuat siswa besok itu tertarik dengan pelajaran saya, itu yang menemukan itu yang paling susah. Kalau sudah itu kita ketemu kegiatan inti itu akan ya dengan apa ya, kita sebagai naluri seorang pengajar itu akan ya mengalir dengan sendirinya saya rasa. Jadi seperti itu. Dari ini mungkin ada tambahan. Sudah cukup dari saya. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi dan Bapak? Mumpung ada gelar ini. Sudah cukup kayak yang benar ini? Ya, itu jangan lupa link daftar hadir ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi makasih Pak Didit, makasih Pak Ibu yang masih bertahan di sini. Banyak nih Pak Didit ya, kayaknya hampir semuanya hadir nih. Hanya 1-2 yang karena sesuatu hal. Hampir 30 ya? Iya, jadi Bapak Ibu, ini kan kegiatan kedua, yaitu harapannya, tagihannya adalah Bapak Ibu membuat suatu RPP yang berbasis literasi sains ya. Modelnya, monggo silakan mau pakai model apa, terserah, tergantung dari karakteristik materi. Kemudian nanti asesmen yang berkaitan dengan literasi sains. Ya. Nah nanti untuk pertemuan ketiga tentang multimedia, saya itu ingin multimedia nanti Bapak kembangkan itu terkait dengan RPP yang dikembangkan saat ini. Jadi biar nyambung itu loh Bu. Jadi nanti satu kesatuan yang utuh yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Oleh karena itu sebelum Bapak Ibu ke multimedia, sesi ini saya isi dengan pengembangan RPP-nya dulu. Nah nanti dalam RPP itu kan ketika pembelajaran memerlukan multimedia belajar kalau di kemasan multimedia, itu nanti akan dikembangkan nanti pada pertemuan ketiga, kegiatan ketiga yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juli. Jadi Bapak Ibu masih punya waktu 2 minggu ya untuk membuat itu. Saya rasa cukup ya. Cukup untuk 1 atau 2 kali pertemuan, nggak apa-apa ya, yang penting ada gitu ya. Saya nanti nge-link. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada sedikit Bu. Iya Pak Dedi. Ini Bu kaitan dengan format RPP. Barusan tadi Ibu mencontohkan format RPP yang permen berapa lupa. Tapi kan sekarang ini ada yang surat edaran Mas Menteri Bu. Ya. Tentang format RPP yang 1 lembar itu. Jadi nanti formatnya yang kita buat tuh yang mana Bu? Ya, terima kasih Pak Didi. Kalau format saya tidak terlalu begitu itu ya. Monggo silakan pakai format yang sekarang ini diberlakukan. Hanya saja hemat saya, kalau format 1 halaman itu kan hanya spesifik poin-poinnya saja ya. Dan Pak Ibu sebetulnya sih kegiatan inti pendahuluannya sama aja sih Bu. Kan? Iya, yang lain-lainnya juga kan. Monggo. Cuma tidak ada tujuannya aja Bu. Jadi identitas, kegiatan, sama evaluasi cuma itu aja sih Bu. Sangat ringkas sekali sih yang 1 halaman itu ya. Tapi kan kenyataannya Bapak dari Bu Guru masih perlu menyiapkan tetek bengeknya itu. Iya betul. Jadi kita pakai seragamkan yang dicontohkan dari format Ibu aja gitu Bu ya. Ya monggo nggak apa-apa, monggo. Ya, terima kasih Bu. Saya intinya tuh Bapak Ibu bisa mengembangkan suatu RPP yang nantinya bisa meningkatkan atau membangun dan meningkatkan literasi sains siswa gitu loh Pak. Iya Bu. Ya. 1 pertemuan cukup ya Bu ya, nggak usah 1 KD semua gitu. Iya nggak apa-apa. Tapi nanti multimedianya disesuaikan ya. Nanti tapi kan daring Bu ya, bukan luring Bu ya yang disebutnya RPP daring kan Bu ya, tadi kan contohnya. Saya tadi memberikan contoh 2 RPP daring sama RPP luring ya. Yang dibuat nanti Bu? Yang dibuat nanti karena kondisinya masih pandemi kayak gini, yang daring saja karena kan waktu dekat untuk nanti Bapak Ibu meneruskan kegiatan ini. Betul. Implementasi kan masih daring kemungkinannya ya. Jadi biar nyambung gitu loh. Siap. Mungkin saya terlalu bermimpi ya, tapi mimpi saya semoga bisa menjadi kenyataan bahwa Bapak Ibu nanti bisa sampai ke sana gitu loh. Amin Bu. Insya Allah. Amin Bu, amin. Mudah-mudahan. Tapi saya yakin Bapak Ibu kuliah di sini tuh luar biasa hebat Pak Dedi. Alhamdulillah ya. Jadi nanti Bu, alhamdulillah nih guru-guru. Bapak Ibu kuliah ini nanti yang bisa lah ya. Jadi jadi pionir ya. Jadi inovator ya, dan juga jadi guru pembaharu di tempatnya masing-masing, dan juga Kabupaten Sukabumi tentunya. Masih ada lagi Bapak Ibu?
Jadi nanti 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi insya Allah kita berkunjung ke sana Pak Dedi. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Tidak ada halangan. Dikabari aja Bu, kaitannya nanti dengan tempat mungkin Bu, kami harus menyiapkan kira-kira tempat yang bisa dijangkau oleh teman-teman yang Dan lain mungkin nanti. Ini Pak Dedi sama Pak Ajis. Iya, mungkin ini kuota internet ya, koneksitas. Jadi sekolah pun harus kan mau tetap muka Bu, harus pakai jaringan juga Bu. Multimedia itu kan biasanya kan masih ngeling-ngeling pakai internet ya, multimedia ya. Iya, siap. Kan perlu nanti ujung-ujungnya bawa masing-masingnya Pak Ajis ya. Kalau memang sekolah tidak ada, peserta bawa bisa pakai, mungkin peserta bawa modem atau modem bawa kota sendiri gitu aja Bu. Iya. Antisipasinya. Mudah-mudahan ada rezeki bisa diganti tuh kotanya walaupun nggak sebanyak. Iya, Bu. Iya. SMP 3 punya itu mungkin Pak. Insya Allah. Biasanya kan yang di SMP 3 suka kumpul kita itu di SMP 3. Kemarin sebetulnya saya sudah ngobrol dengan Bapak Kepala sekolahnya ya. Silakan aja, beliau tuh welcome, cuma mungkin nanti harus ditempuh birokrasi dengan membawa surat izin tempat ke beliau. Beliau sangat welcome sekali. Iya, nanti persyaratan dikasih tahu ke sayanya apa saja yang harus saya siapkan. Ya. Mau dari gimana? Pakuan aja tuh atau mau dari MGMP? Dari MGMP cukup mungkin Bu? Cukup sih. Cukup Bu ya, biar nanti kami aja Bu. Perlu dari Pakuan, silakan bicarakan saja. Kalau dari MGMP cukup Bu. Cuma kalau untuk akomodasi kegiatan mungkin itu dari Pakuan mungkin Bu ya, supaya kami pun tidak gimana Bu bagusnya Bu. Akomodasi itu konsumsi seperti gitu konsumsi gitu Bu, lalu sarana kebersihan untuk kan biasanya rutin kalau kami biasanya sudah Bu kalau kegiatan pertemuan tuh karena memang kami tidak ada dana rutin gitu Bu ya dari mana gitu. Biasanya kami suka iuran sendiri-sendiri setiap ada kegiatan. Kita buat konsumsi, buat dana sekolah yang kebersihannya itu biasanya kami suka iuran. Ya, siap. Nanti kami usahakan dari kami untuk yang konsumsi sama kebersihan ruangan ya. Hanya saja kami nggak bisa menjanjikan transport ya. Ya nggak apa-apa Bu. Insya Allah dengan materi yang paparan dari Ibu juga kami semuanya sudah terima kasih Bu dengan kerjasama ini. Jadi mutualisme ya simbiosis kita kali ini. Siap, betul saling menguntungkan dan kayaknya kita yang lebih menguntungkan Bu. Betul. Oke, begitu ya Bapak Ibu ya. Semoga kita tetap terjalin silaturahmi ya demi peningkatan kualitas pendidikan di Sukabumi pada khususnya. Amin. Oke, cukup Bapak dan Ibu? Mungkin untuk tagihannya, berarti deadline-nya pas ketemu aja Bu ya? Iya. Dikumpulkannya pas 1 Juli aja gitu Bu ya? Boleh pas 1 Juli. Nanti masukkan ke flash disk ya, nanti saya siap. Oh iya. Oh jadi tidak usah dalam print out Bu? Dalam nggak usah, file aja. File aja Bu. Ya, nggak usah di print ya, nggak usah di print ya. Iya Bu. Ada lagi? Cukup? Kirim ke G Drive aja Bu, atau itunya RPP-nya? Ya, ada kemungkinan seperti itu nanti lah skenario-nya nanti. Oh iya. Iya Bu ya. Nanti teknis pengumpulan seperti apa nanti kita di grup saja ya. Siap. Kita akan pilih teknis yang paling mudah gitu. Paling simpel. Ada lagi? Cukup ya mungkin Bapak Ibu ya? Iya Ibu. Iya Bu, cukup. Oke Bapak Ibu, karena dirasa cukup dan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk pertemuan sesi kedua ini saya akhiri ya. Sekali lagi terima kasih atas semangat yang luar biasa ya dari Bapak dan Ibu guru sehingga tujuan dari kegiatan ini bisa kita capai bersama-sama. Ya. Semoga nanti 2 minggu ke depan kita bisa jumpa di Sukabumi supaya lebih asik lagi ya kalau ketemu langsung mah lebih heboh lah kalau misalkan ketemu langsung. Iya. Mungkin prokes Bu ya. Oh iya prokes tetap prokes. Tapi nggak apa-apa kan di sana kan kalau misalkan kita enggak Bu aman Bu tapi ya minimal ya preventif Bu soalnya kan kadang-kadang suka di luar tuh suka penilaiannya suka ya nggak enak juga sih Bu kalau kumpul-kumpul. Tapi kalau kita prokes insya Allah tidak terlalu susah lah gitu Bu. Iya. Atau perlu itu tes itu antigen. Nggak minimal pakai masker gitu Bu. Iya.
pakai masker. Yang penting mungkin nanti ruangannya disiasati yang agak besar, tidak di kelas. Mungkin di SMP 3 ada aula, mungkin nanti ada jarak ya. Jaga jarak gitu Bu ya. Ya. Sama-sama maklum Bu dengan kondisi sekarang semuanya Bu. Iya. Nantilah teknisnya kita bicarakan lagi ya Pak Dedi ya. Seperti apa gimana ya persiapannya segala macam ya. Iya Bu. Oke Bapak Ibu ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas perhatiannya, atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Tetap ikuti aturan prokes. Bagaimanapun COVID itu ada walaupun tidak tampak. Ya Bapak Ibu sekali lagi selamat dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya sami-sami. Saya izin live ya. Kalau masih ngobrol. Terima kasih Bu. Ya. Matur nuhun Bapak Ibu. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.